Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Faturrahman Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai glikolisis. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh organisme itu memiliki kebutuhan terhadap energi. Nah, energi ini kita gunakan buat apa? Ya untuk buat aktivitas keseharian kita yang memang membutuhkan banyak energi. Nah, salah satu reaksi kimia yang memproduksi energi adalah glikolisis, di mana secara sederhana glikolisis ini merupakan perubahan senyawa glukosa menjadi senyawa pirufat, menjadi dua senyawa pirufat, di mana glukosa ini merupakan molekul senyawa yang memiliki 6 atom karbon dan pirufat ini mempunyai 3 atom karbon. Untuk mengubah glukosa menjadi 2 pirufat itu dibutuhkan 10 proses. Nah, dalam 10 proses ini nanti akan dihasilkan yang namanya ATP. ATP itu kepanjangannya adenosin trifosfat. Nah, apa itu ATP? ATP merupakan energi biokimia. Jadi, energi itu kita butuhkannya itu dalam bentuk ATP ini. Nah, dihasilkannya salah satunya lewat reaksi glikolisis. Oke. Nah, inilah jalur tahapan glikolisis, di mana secara umum kita bisa membagi dua tahapan-tahapan glikolisis. Yang pertama ada tahapan yang membutuhkan energi atau ATP, ada yang menghasilkan energi atau ATP. Oke, langsung ke tahap yang membutuhkan energi terlebih dahulu. Nah, ini tahap nomor pertama itu adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, seperti yang kita ketahui glikolisis itu kan artinya glikolisis, artinya pemecahan gula. Ya, berarti substrat pertamanya itu adalah glukosa. Ya, pada tahap pertama ini si glukosa ini akan diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap pertama ini terjadi yang namanya fosforilasi. Apa itu fosforilasi? Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat atau dalam bahasa Inggrisnya fosfat. Itu kenapa disimbolkan dengan P. Nah, terjadi penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, apa artinya 6-fosfat di sini? Artinya itu bukan fosfatnya ada 6, tetapi fosfatnya berikatan pada atom C nomor 6 yang punyanya glukosa. Nih, yaitu kan ada di posisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah kenapa dinamakan glukosa 6-fosfat. Nah, fosfat ini maksudnya bersumber dari mana? Fosfat ini bersumber dari molekul ATP nih. Nah, tahap nomor 1 ini merupakan satu dari 2 tahap yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Itulah kenapa tadi di awal bilang ada reaksi yang memang membutuhkan ATP. Ya, salah satunya ini nih, nomor 1. Kenapa dibutuhkan ATP? ATP itu kan adenosin trifosfat, artinya dia memiliki 3 atom fosfat nih. Dia akan nomor 1 ini akan bereaksi fosforilasi, artinya penambahan fosfat, berarti dia butuh fosfat dong. Nah, dari mana? Dari ATP. Kita lihat panahnya. Dari ATP kemudian dia akan berubah menjadi ADP. ADP itu adenosin difosfat. Dia artinya memiliki 2 fosfat. Tuh, asalnya 3 jadi 2. Nah, kemana satu lagi? Yang satu lagi tadi berfosforilasi, artinya ditambahkan kepada molekul glukosa ke atom C nomor 6 sehingga nanti menghasilkan ini glukosa 6-fosfat seperti itu. Nah, untuk reaksi nomor 1 ini dikatalis oleh enzim heksokinase, di mana reaksi nomor 1 ini juga berlangsung irreversible atau satu arah. Oke, lanjut ke proses nomor 2. Proses nomor 2 yaitu perubahan glukosa 6-fosfat yang merupakan aldosa menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan ketosa. Nah, perubahan ini menyebabkan
si fruktosa 6-fosfat ini atom C nomor satunya bakalan mudah berfosforilasi, artinya bakalan mudah untuk ditambahkan gugus fosfatnya. Nah, untuk nomor 2 ini dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Oke, lanjut dulu ke tahap nomor 3. Oke, untuk nomor 2 ini reaksinya berlangsung secara reversibel ya, artinya dua arah atau bolak-balik. Nomor 3 itu perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Nah, pada tahap nomor 3 ini sama seperti tahap nomor 1, yaitu adanya atau diperlukannya ATP. Untuk apa? Untuk melakukan reaksi fosforilasi. Tadi fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini ditambahkan ke molekul fruktosa 1,6 bifosfat. Itulah kenapa jadi di sini ada ditambahin angka 1 nih. Asalnya kan cuma 6 aja. Jadi ditambahin angka 1. Itulah fosfatnya. Artinya fosfat yang satu lagi berikatan dengan atom C nomor 1, satu lagi berikatan dengan atom C nomor 6. Jadi fruktosa 1,6 B, 2 B itu 2 fosfat. Nah, sama fosfat itu berasal dari ATP. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase, di mana reaksinya berlangsung secara irreversibel atau satu arah. Oke, lanjut ke tahap nomor 4. Tahap nomor 4 merupakan pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat yang asalnya punya 6 atom karbon menjadi senyawa yang memiliki 3 atom karbon. Lihat tanda panahnya. Ini kan hasilnya, hasil pemecahannya itu. Yang pertama ada fosfoglyceraldehid, yang kedua ada ini, dihidroksi aseton fosfat. Nah, itu fruktosa 1,6 bifosfat akan menghasilkan fosfoglyceraldehid dan dihidroksiaseton fosfat. Oke, sampai sana dulu. Ini dikatalis oleh enzim aldolase. Oke, selanjutnya tahap nomor 5. Tahap nomor 5 ini adalah perubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi fosfoglyceraldehid. Fosfoglyceraldehid sama yang kayak yang ini ya. Nah, kenapa? Karena untuk lanjut ke tahap berikutnya dari glikolisis itu, substratnya atau bahannya itu harus berupa fosfoglyceraldehid. Sementara tadi di proses nomor 4 ini dihasilkan fosfoglyceraldehid tapi ada dihidroksiaseton fosfatnya. Jadi otomatis dihidroksiaseton fosfat ini harus diubah dulu menjadi fosfoglyceraldehid juga. Nah, dikatalis oleh enzim triazofosfat isomerase seperti itu. Nah, dari sampai sini atau sampai tahap yang memerlukan energi, kita dapat dari kesimpulan bahwa dari 1 sampai 5 tahapan ini glikolisis telah menghasilkan 2 molekul fosfoglyceraldehid dan dia memerlukan 2 ATP. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke tahap nomor 6 sampai 10. Nah, tahap nomor 6 ini merupakan perubahan fosfoglyceraldehid menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Oh ya, sebelumnya tahap nomor 6 sampai 10 ini merupakan tahap yang menghasilkan energi. Oke, lanjut lagi ke tahap nomor 6. Perubahan fosfoglyceraldehid menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Nah, ada dua macam reaksi pada tahap nomor 6 ini. Ada reaksi fosforilasi dan ada reaksi yang namanya oksidasi. Yang fosforilasi seperti yang kita ketahui ada penambahan fosfat. Cuman pada tahap nomor 6 ini fosfatnya tidak berasal dari ATP tetapi merupakan fosfat anorganik. Dia bukan dari fosfat ATP tapi dari fosfat anorganik. Oke, selanjutnya ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini akan mereduksi NADH, nantinya akan dia akan mereduksi NAD menjadi NADH. NADH ini
nanti lebih lanjut akan diproses untuk menghasilkan ATP. Oke, seperti itu untuk nomor 6. Reaksi ini dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Tahap nomor 7 merupakan perubahan dari 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat. Oke, kita bisa lihat ada yang hilang nih. Angka satunya hilang. Nah, artinya angka 1 itu kan fosfat yang bereaksi atau menempel pada C nomor 1. Nah, atom fosfat yang menempel pada C1 ini dia akan berikatan dengan ADP. ADP itu kan adenosin difosfat. Nah, berikatan dengan ADP si fosfat ini. Sehingga nanti ADP akan berubah menjadi ATP, adenosin trifosfat. Yang asalnya tadi 2 menjadi 3 fosfatnya. Itulah kenapa berkurang si fosfatnya nomor 7 itu. Jadi pengurangan fosfat dari 1,3 bifosfoglycerat. Nah, nomor 7 ini dikatalis oleh enzim fosfoglycerate kinase. Lanjut nomor 8. Nomor 8 ini terjadi reaksi mutase. Apa reaksi mutase itu? Yaitu perpindahan gugus fosfat yang tadi asalnya 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Nah, artinya atom fosfat yang berikatan gugus fosfat yang berikatan pada atom C nomor 3 jadi pindah gugus fosfatnya ke atom C nomor 2 yang asalnya tadi di sini menjadi di sini. Nah, itulah yang dinamakan reaksi mutase. Nah, adanya perpindahan gugus fosfat yang asalnya dari C nomor 3 menjadi C nomor 2. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglycerat mutase. Oke, lanjut ke tahap nomor 9. Tahap nomor 9 ini terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu artinya pelepasan molekul air. Dari apa? Dari 2 fosfoglycerat. Jadi dilepaskan molekul airnya. Nih, jadi dilepaskan sehingga membentuk H2O. H2O itu air. Nanti setelah proses dehidrasi ini akan menghasilkan fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim enolase. Oke, selanjutnya nomor 10, tahap terakhir, fosfoenol pirufat ini akan dikonversi menjadi asam pirufat. Nah, kita lihat nih. Fosfoenol pirufat ini kan masih punya satu satu gugus fosfat. Ini lebih tepatnya di C nomor 2. Ini juga sama. Nah, fosfatnya ini nanti akan berikatan dengan ADP. Nah, jadi ADP akan berikatan dengan fosfat yang ada di fosfoenol pirufat, kemudian dia akan membentuk ATP atau menghasilkan energi. Nah, seperti itu. Untuk tahap nomor 10. Jadi tahap nomor 10 dan tahap nomor 7 itu menghasilkan ATP. Oke, seperti itu untuk tahapan-tahapan dari reaksi glikolisis. Nah, sampai saat ini, sampai terakhir ini berarti telah dihasilkan sebanyak 1, 2, 3, 4 ATP dan 1, 2 NADH. Oke, seperti itu. Nah, untuk nomor 10 ini dikatakan oleh pirufat kinase ya. Oke, hasil akhir dari glikolisis itu adalah lihat 2 pirufat kemudian 2 ATP. Loh, kok 2 ATP? Perasaan tadi kan saya nyebutnya 4 ya. Nah, dari sini nih lihat. Kan proses yang membutuhkan energi itu dia memerlukan berapa ATP? 2 ATP. Sedangkan pada tahap ke bawahnya dia menghasilkan 4 ATP. 1, 2, 3, 4. Nah, dihasilkan 4 ATP tapi dia juga perlu 2 ATP. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dong. Jadi total bersih yang dihasilkan dari reaksi glikolisis ini adalah 2 ATP. Kemudian selanjutnya hasil berikutnya adalah 2 NADH dari tahap nomor
6 ini 2 NADH. Kayak seperti itu. Nanti RNA ini akan diproses lebih lanjut setelah stabilisasinya untuk banyak ATP lagi. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan glikosisa ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.